Hai, dan selamat datang di Speak Up. Speak Up, bla 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 bla. Sudah dari berapa malam yang lalu kayaknya pengen aja dibahas di satu video dan gitulah. Di Speak Up kali ini kayak ingat istilahnya dulu tapi sekarang udah lupa tentang sebuah dilema. Semisal begini. Di kamar saya ada sebuah tempat sampah. Sebuah tempat sampah yang kalau kita beraktivitas setiap hari pasti kita buang sampah di tempat sampah. Semisal di tempat sampah itu dibuang semuanya, karena orang Indonesia tidak memilah-milah sampah kan. Gak ada sampah makanan, gak ada sampah kering, gak ada sampah basah, gak ada sampah baju kotor itu masuk sampah, enggak. Baju kotor harus sendiri karena gak dibuang. Semisal kita sisa makanan enggak lah misalnya. Kecuali kalian makan di kamar atau makan snack di kamar. Semisal sampah tisu, tisu aja deh semisal. Setelah cuci muka mungkin kan nggak dilap pakai handuk yang sama katanya. Jadi harus iklan. Tapi nggak di endorse. Jadi kalau yang punya kendaraan mau di endorse silakan. Lanjut. Dan semisal kita pakai handuk yang sudah dari ngelap badan itu katanya kotor, jadi harus pakai tisu. Itulah kenapa juga ketika setelah makeup harus ngebersihinnya itu pakai tisu, bukan pakai handuk itu. Kita taruh tisu misalnya di tempat sampah itu, taruh pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat mungkin setelah makan snack kita ngelap dengan tisu dan ditaruh di situ. Yang terjadi ternyata membuang sampah pada tempatnya adalah hal yang benar, tapi membuat kita malas untuk membuang sampah di tempat sampah. Itu yang menjadi dilema di pembahasan kali ini. Apakah ini sebuah tindakan yang benar tapi akhirnya salah, atau tindakan yang salah tapi akhirnya benar? Kita membuang sampah di tempat sampah, itu benar. Tapi ketika tempat sampahnya ada di kamar, pasti akan datang semut dan lain-lain, kecoa mungkin dan hewan-hewan lain mungkin. Apalagi kalau semut kan habis makan coklat misalnya, ngelap dengan tisu, dibuang di tempat sampah, besoknya pasti udah ada semut. Yang kedua, soal mungkin petugas kebersihan. Petugas kebersihan adalah hal yang benar, apalagi yang sudah dilakukan oleh influencer sekarang. Ada Pandawara dan para influencer lainnya mungkin, tapi yang paling besar Pandawara. Semisal di tempat kerja, misalnya saya kerja di kantor, mungkin sudah ada OB-nya, jadi fokus saya mungkin hanya kerja. Kalau di kantor mungkin orang yang mendapat pekerjaannya, jadi it's okay. Tapi mungkin di sekolah mungkin ya. Di sekolah kayak sampah tadi sih, ketika kita punya petugas kebersihan, rasa-rasanya petugas kebersihan itu membantu sebenarnya membersihkan sekolah. Tapi ada juga yang merasa seperti ini. Itu kan tugas mereka untuk membersihkan. Kalau misalnya saya membuang sampah, ya sudah, itu kan tugas mereka. Kalau saya nggak buang sampah kan mereka nanti nggak ada kerjaan. Itu memang kerjaannya mereka untuk itu. Yang perlu dititik beratkan di sini adalah kebiasaan. Membentuk kebiasaan itu tidak sehari dua hari. Sebagai mungkin siswa, sebagai mungkin orang muda yang saya juga kadang buang sampah sembarangan kalau lupa, ya mungkin tidak terlepas dari saya selalu benar untuk membuang sampah, tidak, tapi ini hanya pemikiran dari kepala saya yang mungkin juga salah. It's
not for justice, it's not for menjudge orang bahwa orang lain salah saya benar. No. Ketika ada petugas kebersihan banyak yang merasa seperti itu, dan ya seperti itulah yang terjadi saat ini. Membuang sampah pada tempatnya, tapi ketika tempatnya tidak ada, ya sudah, tinggalkan sampahnya di situ. Kan saya nggak membuang. Satu orang meninggalkan sampah, dua orang meninggalkan sampah, tiga orang meninggalkan sampah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang terjadi, guys. Jadi di sisi lain memberi pekerjaan untuk orang, tapi di sisi lain juga memberi hal yang tidak baik juga untuk seseorang. Jadi di konten kali ini kayak dilematis, yang mana yang benar atau nggak ada yang benar. Oh iya, sedikit menambahkan yang tadi, kalau petugas kebersihannya tidak ada, rasa tanggung jawab menjadi siswa akan ada. Karena kenapa? Ketika sekolahnya kotor, ya mereka yang harus membersihkan. Semakin banyak dikotori, semakin banyak yang harus dibersihkan. Dan itu tanggung jawab semua. Kalau cuma satu orang, dua orang yang buang sampah pada tempatnya, memegang sampah sampai ada di tempat sampah dan membuangnya, menaruh di kantong, menaruh di tas, samping tas, menaruh di jaket mungkin, dan di lain-lain. Kalian siswa yang bagus, siswa yang baik. It's a good. Dan ya itulah dilematis yang ada. Sekali lagi ini bukan menjudge, bukan berarti saya benar, Anda salah. Just opini di kepala. Mana yang benar, guys? Ini hanya menyampaikan, bukan mengkritik siapa yang benar dan siapa yang salah. Thank you for watching. Speak up. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.